Udah jam 10 nih adik-adik. Waktunya kita mau sekolah minggu ya. Tapi kok Kak Valda belum kelihatan ya? Wah, bagaimana kalau kita jemput Kak Valda sama-sama? Yuk kita ke rumahnya yuk. Selamat pagi Kak Valda. Udah jam 10 ini. Kak Retno, selamat pagi. Maaf Kak, telat. Adik-adik sudah pada menunggu loh. Yuk kita ajak adik-adik semua untuk memuji Tuhan bersama ya. Ayo. Halo, shalom. Selamat pagi adik-adik semua. Halo, selamat pagi adik-adik. Ya, kita sungguh bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk kita memuji Tuhan Yesus bersama ya. Ada Kak Retna di sini dan ada Kak Valda dan juga Kak Agung tentunya. Ya, adik-adik kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan hingga saat ini ya. Tuhan begitu baik kepada kita ya. Setiap hari, setiap waktu Tuhan Yesus selalu menjaga dan memelihara kita. Yuk kita mau sama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan memuji nama Tuhan. Di pagi hari, siang hari, sore hari, kasih Tuhan selalu nyata bagi kita. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ujian.
adik-adik, kita berdoa. Kakak Paula yang pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan beribadah, kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan. Adik-adik masih semangat? Ya, yuk sekarang Kak Retno ajak kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi buat Tuhan Yesus. Kita mau menari bersama, memuji segala kebaikan Tuhan Yesus kita. Yuk, bangkit berdiri semua ya. Bila roh Allah ada di dalam kita, kita senantiasa bersuka cita. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan tertawa. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan tertawa. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertidak menari. Bukan menari, bukan menari, bertidak. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa. Bukan tertawa, bukan tertawa. Ya, puji Tuhan, kita senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan Yesus kita ya. Ya, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik semua sudah siap? Siapkan Alkitabnya, kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan duduk diam dan mendengar dengan sungguh-sungguh ya. Mari kita dengarkan sama-sama cerita firman Tuhan hari ini. Salam. Hai adik-adik. Bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat, dalam kondisi yang fit, sehingga pada hari ini kita boleh bersama-sama untuk menaikkan segala syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan telah memelihara kehidupan kita semua. Dan sebelum kita mau belajar firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan saya sepanjang minggu ini. Engkau telah memberkati dalam segala aktivitas, baik di dalam belajar maupun di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati, sehingga kami boleh menerima berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita sungguh bersyukur untuk hari ini. Kita masih diberi satu kesempatan yang sungguh indah. Kita boleh belajar firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan membuka firman Tuhan dari kitab Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai yang ke
52. Yesus menyembuhkan Bartimius. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius. Anak Timius duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa ia adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkannya Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kukehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Nah, adik-adik yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, kemarin kita sudah belajar tentang Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh ya, orang sakit lumpuh. Dan hari ini kita belajar tentang Bartimius. Ya, Bartimius adalah orang yang sejak lahir dia mengalami buta atau dia buta ya. Nah, coba kita renungkan sejenak. Mari kita mungkin bisa pejamkan mata sekejap. Coba kita pejamkan mata. Kira-kira apa yang kita lihat? Ya, gelap. Semuanya tidak ada yang tampak, hanya gelap hitam. Itulah yang dialami oleh Bartimius. Kalau saya renungkan, kalau saya mengalami seperti itu, saya pasti sangat sedih. Karena apa? Saya tidak bisa melihat pohon, apalagi bunga-bunga yang bagus ya, warna-warni, pemandangan, laut. Kita hanya mendengarkan suara ombak ya, bisanya mendengar suara ombak. Tapi kita tidak bisa melihat seperti apa sih laut bentuknya. Kita tidak bisa melihat seperti itu. Apalagi kita ya melihat orang tua kita, bapak ibu kita. Wah, bapak kita gimana ya bentuknya? Mungkin wajahnya bagaimana? Kita tidak bisa membayangkan seperti apa sih bapak saya, apakah seperti saya atau seperti siapa ya? Ibunya ya, seperti apa? Kita tidak tahu, tidak bisa melihat. Itu yang dialami oleh Bartimius. Lah dari dalam firman Tuhan tadi sudah kita baca bahwa pada suatu hari ya, kemarin Tuhan Yesus berkeliling dari kota ke kota, yang kemarin ke Kapernaum. Dia menyembuhkan seorang yang lumpuh. Dia sembuh karena imannya kepada Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, saat ini Tuhan Yesus ada di kota Yeriko. Ya, di Yeriko. Nah, juga banyak sekali orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Dia tahu bahwa Yesus akan pergi ke kota Yeriko. Banyak sekali orang yang mau melihat, bahkan mendengar tentang pengajarannya Tuhan Yesus. Dan apa yang mau dilakukan ya Tuhan Yesus di Yeriko. Bartimius ini dia mendengar bahwa Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa.
sanggup menyembuhkan orang sakit yang lumpuh, yang sejak lahir lumpuh. Tapi Tuhan Yesus sanggup memulihkan. Ya, kira-kira hati Bartimeus ini mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang ke Yeriko. Mereka sangat senang, hatinya senang. Kapan ya Tuhan Yesus datang? Ya, itu yang selalu ditunggu-tunggu oleh Bartimeus ini. Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, ke Yeriko, dia berjalan di kota Yeriko ini, dan banyak sekali orang yang berbondong-bondong mengikuti dia. Dia ingin mendengarkan itu ya. Dalam hati Bartimeus, Tuhan Yesus di sini, Tuhan Yesus di Yeriko. Dia langsung melihat orang banyak itu berjalan. Kalau kita lihat orang, kalau banyak orang yang berjalan itu pasti suaranya gimana? Ya, suaranya sangat suara langkah orang tuh, suara banyak sekali langkahnya. Dia langsung berteriak, Yesus, anak Daud, kasihilah aku. Ya. Lalu orang yang berbondong-bondong itu langsung melihat, siapa ini? Diam. Ya. Ketika itu langsung diam dah kira-kira si Bartimeus ini. Mereka tidak. Mereka semakin keras bilang sama, Yesus anak Daud, kasihilah aku. Ya. Ya, semakin keras dia mengatakan, Yesus anak Daud, kasihilah aku. Dia semakin keras mata. Pada saat itu Tuhan Yesus mendengar ada suara memanggil, Yesus, anak Daud, kasihilah aku. Dia langsung berpaling, dia melihat, bilang sama murid-muridnya, tolong panggil dia. Ya, kita lihat di Alkitab kita di dalam Markus pasal 10 tadi, ayat yang ke-48, banyak orang menegur supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihilah aku. Ya, itu yang terjadi. Tapi Yesus di ayat yang selanjutnya 49 ya, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, ini murid-muridnya atau murid-muridnya Tuhan Yesus mengatakan datang kepada Bartimeus, lalu dia bilang, kuatkanlah hatimu. Kira-kira apa artinya ya? Kuatkanlah hatimu. Kalau kita lihat berarti harus bergembiralah atau bersemangatlah. Ya, untuk bersemangat. Ya. Dia langsung punya semangat yang baru, dia langsung menanggalkan jubahnya. Jubah itu menggambarkan suatu hal yang sangat berharga bagi Bartimeus, karena kita lihat pada saat mereka sebagai orang buta, dia kan kerjanya dia seorang jadi pengemis ya, meminta-minta. Jadi dia mengharapkan pemberian dari orang lain. Itu yang dilakukan oleh Bartimeus, dan jubah itu menjadi sangat berharga, ditaruh di tanah dia untuk duduk situ, dan dia setempat mereka meminta-minta. Itu yang dilakukan. Dia menanggalkan jubahnya, dia langsung berdiri. Bayangkan, berarti ada suatu semangat yang baru dalam hatinya Bartimeus ini, punya semangat yang luar biasa, ingin bertemu dengan Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan orang lumpuh kemarinnya. Tapi dia punya semangat yang luar biasa. Di ayat 51, ya, pada waktu dia sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, ya, dia tidak membiarkan berlalu begitu saja, tapi dia dengan semangat dia berdiri, lalu dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada saat itu? Kita lihat di
ayat yang ke-51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat ya bagimu? Kira-kira apa ya jawaban Bartimeus ini? Apa dia minta kekayaan? Apa dia minta punya kedudukan, tidak jadi pengemis lagi? Tidak. Dia dikatakan di ayat 51, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dia hanya minta Tuhan Yesus ya, supaya dia dapat melihat. Ya, sungguh luar biasa. Ya, keinginan hanya ingin melihat. Itu yang menjadi satu kerinduannya, itu yang menjadi keinginan dalam hatinya supaya dia dapat seperti orang lain, dapat melihat orang tuanya, keadaan di sekitarnya, tidak hanya mendengar saja ya. Dia ingin melihat. Ya. Lalu jawab Tuhan Yesus di ayat yang ke-52. Kita baca. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Berarti di sini kita lihat bahwa imanlah yang, kenapa iman yang menyelamatkan Bartimeus ini? Ya, karena kita lihat bahwa firman Tuhan bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi Bartimeus ini dia percaya, dia beriman kepada Yesus bahwa Yesus sanggup karena dia punya iman, karena dia mendengar tentang berita yang sudah terdengar di mana-mana bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar, bahkan dia memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Nah, itu yang dilakukan oleh Tuhan sih. Akhirnya Bartimeus dia langsung pada saat mereka imanmu telah menyelamatkan engkau, dia tiba matanya dibuka, bisa melihat banyak orang di sini ya. Ternyata wah sungguh luar biasa, bisa melihat ya rumah-rumah yang dibangun di sekitarnya, bisa melihat orang-orang yang bermacam-macam bentuknya ya, bermacam-macam rupanya, cantik, ada yang ya cakep, semuanya dilihat dengan jelas. Itu yang sungguh luar biasa. Dia sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan sukacita bagi Bartimeus karena dia dapat melihat. Tidak hanya dia bersyukur kepada Tuhan atau berterima kasih kepada Tuhan, tapi yang dilakukan Bartimeus ini adalah di ayat yang selanjutnya di 52, pada saat itu juga ya ia melihat lalu mengikut Yesus. Jadi pada saat dia dapat melihat, dia tidak langsung pergi, tapi dia mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan mengikut Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus yang setelah menyembuhkan, dia yang telah membuka matanya sehingga dia dapat melihat. Itu yang kita bisa renungkan saat ini. Ada kira-kira apa yang bisa menjadi satu teladan bagi adik semua, kita semua, bahwa kita lihat di ayat yang ke-47 sampai 48 dia terus berseru, dia minta kepada Tuhan, berarti dia memohon kepada Tuhan, dia berseru-seru, berarti berdoa ya, selalu berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan supaya dia mendengar setiap apa yang digumulkan. Lalu yang kedua, dia berani menanggalkan jubahnya yang menjadi yang dianggap suatu hal yang sangat berharga bagi hidupnya, tapi dia tinggalkan, dia mau mengikut Yesus. Dan dia yang sangat kisah kita petik di sini juga, dia tidak meminta yang berlebihan. Dia hanya minta bisa melihat, tidak minta kedudukan, tidak minta harta, tapi dia hanya ingin melihat. Dan dia juga punya iman yang sungguh luar biasa, yang mau mengandalkan Tuhan, mau percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus sanggup.
Yang terakhir, dia juga selalu bersyukur. Dia bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan sehingga dia mau mengikuti Tuhan Yesus. Nah, disitulah kita bisa belajar bagaimana kita hidup di tengah kondisi seperti ini. Mari kita selalu berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan memberikan kekuatan, memberikan keselamatan bagi kita, bahwa Tuhan telah memberikan hidupnya bagi kita. Mari kita gunakan waktu kita dengan baik. Kita selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Dan kita akan mengakhiri firman Tuhan ini. Kita akan buka firman Tuhan di Yesaya 55 ayat yang ke-6. Ya, ini sebagai ayat emas atau ayat hafalan kita. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berseluruhlah kepadanya selama Ia dekat. Ya, ada kesempatan waktu ini, ada kesempatan, mari kita cari Tuhan selama dapat kita temui. Ada waktu kita bertemu dengan Tuhan dan berserulah kepadanya, dan selalulah berdoa selama kita bahwa Tuhan dekat kepada kita. Itu yang menjadi ayat hafalan kita. Nanti bisa kalau yang sudah menghafalkan nanti bisa di video lalu dikirim ke Kak Retno atau di grup PPA ya. Demikian firman Tuhan, biarlah ini menjadi satu teladan bagi kehidupan kita. Teladan Bartimeus ini menjadi satu berkat bagi adik-adik semua dan saya dan semua yang melihat video ini. Dan sampai di sini ya, Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan adik-adik dan selalu cuci tangan, bahkan selalu pakai masker ya. Kalau kita mau kemana-mana kita harus selalu memakai masker. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa untuk minggu depan. I'm a little kid beat. Ya adik-adik, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Saya sungguh bangga memiliki Tuhan Yesus yang hebat, yang berkuasa, yang mampu menyembuhkan segala penyakit. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau menjadi juru selamat saya dan menjadi Allah dalam kehidupan saya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, jangan lupa yang mau menghafalkan ayat hafalannya, masih ingat tadi dari Yesaya 55 ayat yang ke-6. Atau adik-adik yang sudah selesai membuat celengan, boleh kirimkan fotonya ke Kak Retno ya. Ingat posisi HP-nya mendatar ya, Kak Retno tunggu. Terus jangan lupa celengannya mulai diisi, nanti kita bisa gunakan untuk outbound bareng-bareng ya, karena kita tidak bisa menabung di gereja. Oke? Ibadah kita hari ini selesai. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Kalau keluar rumah harus pakai masker, rajin-rajin cuci tangan. Oke? Sampai jumpa di ibadah minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.